Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai nerds, balik lagi nih sama kita, gue Vali Dan gue Billy di Nerdcast, The Nerd Nerd Podcast. Akhirnya kita kembali lagi ya, setelah kemarin sempat libur karena libur lebaran. Ya selamat Hari Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan meskipun kayaknya pas ini tayang udah masuk nih, Iya, udah kembali bekerja udah nih. kembali ke rutinitas ya. Udah kembali menjadi budak korporat nih ya. Iya. Oke. Dan seperti biasa, karena ini akan tayang di awal bulan April, seperti biasa kita akan kasih rekomendasi film dan series yang akan tayang di bulan ini. Betul. Dan ya seperti biasa ada film dan ada series juga yang kita akan rekomendasikan. Ya, kita biasanya formatnya 2 film 2 series ya. Ya, dan tidak capek-capek kita ingatkan selalu support konten kita dengan nonton konten kita di berbagai platform, ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Spotify, ada juga di apa tadi TikTok. Ya, kenapa TikTok lupa dibilang? Oke, iya. Oh iya, dan ini kali ya, kalau misalkan buat dari kalian yang udah ngikutin konten kita, kan kita sering nih ngasih rekomendasi film atau series, dan misalkan dari kalian mempertanyakan, emang bener ya series dan film yang kita rekomendasi itu bagus atau enggak? Nah, buat kalian yang sedikit ragu untuk rekomendasi di bulan ini cukup spesial nih, karena film dan series yang kita rekomendasiin kali ini itu juga udah dikurasi sama ini akun Instagram catatan film. Ya, dia sebenarnya nggak Instagram doang sih, ada juga YouTube dan Twitternya ya. Dan ya akunnya cukup kredibel juga, Iya, karena followersnya cukup banyak juga lah ya. Emang dia salah satu komunitas film yang paling gede lah ya followersnya. Betul. Ya, kita sudah rekomendasinya juga sudah approve by mereka lah ya. Oke. Di approve by mereka. Jadi maksudnya mereka juga setuju dengan rekomendasi ini. Merekomendasikan gitu ya, series dan film yang sama dengan kita. Ya, berarti kan harusnya kredibel lah ya rekomendasi dari kita. Oke, ini kita langsung mulai aja ya. Inilah rekomendasi dari kami. Let's nerding it out. Oke, nerds, ini rekomendasi pertama adalah series nih. Ini juga seriesnya cukup fenomenal. Ada series The Last of Us Season 2. Wah, oke. Series yang cukup fenomenal juga lah ya. Yang adaptasi dari game ini. Ya, ini season keduanya ya. Season pertamanya tuh 2023 atau 22 sih? 2 tahun lalu ini. Pokoknya 2022. 22, sorry ya. 22. Gue inget tuh nontonnya pas zaman pandemi gak sih? Iya, betul. Dan ceritanya kayak ada wabah virus zombie juga. Bukan virus sih, dia kan jamur ya. Bukan virus jadi jatuhnya kalau di ini. Oh iya. Ya cuman ya semacam zombie gitu ya. Oke. Di season 2-nya kali ini kan The Last of Us balik lagi di season 2. Dan ya cast di film pertamanya sudah jelas pasti kembali lagi ya. Pedro Pascal sebagai Joel. Terus siapa? Bella Ramsey sebagai Ellie ya. Dan sama ini apa? Kalau lihat trailernya Diego Luna tuh siapa ceritanya? Itu saudara, gue lupa namanya di gamenya. Tommy. Ya, saudaranya Joel. Dan tayangnya ini di coba Pak, biasanya lu yang sebut. Kalau di ininya 13 April ya di HBO. HBO Go. Dan di season 2-nya kali ini ada case baru nih ya yang akan debut di season keduanya nih. Mungkin kita sebutkan aja kali ya. Iya, ada siapa aja? Di sini ada Caitlin Dever. Nih kalau gua kurang tambahin aja ya. Ada Caitlin Dever sebagai Abby Anderson. Terus ada mana lagi ya? Ini yang jadi siapa? Yang di Madam Web ada tuh ini Isabella. Iya, itu ada juga, cuma gue nggak tahu itu karakter siapa. Itu kalau tahu dia sebagai nanti dia tuh kalau di gamenya adalah love interestnya si siapa? Si Ellie betul. Kalau yang tadi sebelumnya tuh siapa? Caitlin Dever-nya. Nah ini itu adalah kayak ujung-ujungnya kalau di gamenya nih ya dia akan jadi antagonisnya lah. Gitu. Tapi uniknya di gamenya pun itu
si Abby ini juga sebagai playable karakter. Oh. Jadi, lu nggak tahu ya? Nggak tahu, gue kebetulan nggak main sih gue gamenya. Gue juga main walaupun nggak sampai tamat ya, tapi yang gue pastikan gue tamat adalah gue nonton semua scene-nya. Cutscene-nya gitu. Cutscene-nya, betul. Abby ini adalah istilahnya kalau di filmnya adalah, kalau di gamenya adalah main antagonisnya. Tapi dia juga sebagai playable karakter, jadi nanti secara story tuh akan jadi lebih kompleks karena kita juga tahu story-nya si Abby. Mungkin spoiler nggak apa-apa nggak nih? Karena sebenarnya gamenya udah keluar sih. Apa jangan kita ini dulu? Nggak usah deh, jangan dulu. Karena kan belum tentu cerita di Persis game. sih. Iya. Ya intinya kalau di game Abby ini adalah karakter antagonisnya, istilahnya karakter antagonisnya dari si Ellie. Dan mungkin bahas cerita season 2-nya aja kali ya. Oke. Bahas cerita season 2-nya ini pasti kan melanjutkan dari cerita di season pertamanya. Tapi mungkin orang banyak yang bertanya-tanya, ini sama nggak sih kayak cerita gamenya di The Last of Us Part 2? Iya, itu kan karena memang ada gamenya, game part 2 gitu ya. Dan kalau lihat dari potongan trailer dan filmnya, kayaknya enggak. Maksudnya enggak persis sama, kayak mungkin ada beberapa bagian yang sama, ada yang enggak. Soalnya karena kalau di gamenya itu ada time skipnya nih. Dari game pertama ke part 2 itu ada time skipnya. Nah kalau di sini kayaknya mungkin ada time skipnya, tapi ngambilnya nggak sejauh itu, jadi nanti akan ada beririsan tuh. Oh ya biasa lah, mungkin kayak tipikal film tipikal series biar seriesnya agak panjang, nggak begitu cepat habis, ceritanya agak dipanjangin gitu ya. Karena mungkin gini kali Bil, kalau mau bahas spoiler mending bahas spoiler season 1 aja, jangan bahas spoiler gamenya gitu kali. Oke. Mungkin di sini setahu gue kan gue juga ngikutin dikit-dikit, kayaknya di cerita season 2 ini kayaknya kan tadinya si Ellie tuh nggak tahu ya apa yang Joel perbuat di akhir season 1. Kayaknya bakal ketahuan itu di season 2 kali ini, yang menyebabkan nanti cerita, kan kalau di gamenya itu ada time skip yang menyebabkan cerita yang ada di time skip di gamenya. Betul. Dan karena kalau di gamenya tuh time skipnya cukup banyak ya, maksudnya dari 1 ke 2 kan ke part 2 nya ada time skip. Nah di game part 2 nya pun skipnya lumayan banyak, ada time skipnya beberapa kali gitu. Oh gitu ya. Soalnya kalau lo ngikutin gamenya, terakhirnya itu Ellie-nya udah gede, udah punya anak kalau nggak salah. Jadi kayak cukup jauh gitu loh. Dan sempet ini nggak sih pas series season 2 nya ini trailernya di reveal gitu, kayak semacam ada yang kurang cocok lah sama si Bella Ramsey, karena Bella Ramsey ini mukanya itu kayak masih muda banget, padahal kan kalau Ellie di gamenya itu tuh harusnya agak pas di game yang keduanya itu udah gede, gede betul. Padahal kan sebenarnya yang ada di season 2 ini kan belum nyampe di gamenya. Betul. Kalau menurut gue sih secara portrayal si Bella Ramsey sih cukup oke. Mungkin kalau looks emang sebenarnya kalau looks gitu beda-beda sih. Iya, cuman kalau gue sih nggak ada masalah sih. Iya. Oke, itu tadi kita sudah bahas The Last of Us season 2. Oke. Nanti ketika udah tayang ya di pertengahan April. Dia tayangnya kan soalnya kalau Last of Us itu nggak langsung semua kayak Netflix ya. Satu episode. Jadi pasti nanti mungkin habisnya di Mei kali ya. Iya, mungkin. Ya kalau udah tayang jangan lupa ditonton. Ini kalau di Indonesia tayangnya di HBO Go ya. Jangan lupa ditonton, dan ya nanti kalian bisa tulis komentar kalian mengenai series ini. Oke. Lanjut Val. Rekomendasi selanjutnya. Oke, lanjut ke series selanjutnya. Ini series lagi ya. Ada series dari Star Wars yaitu Andor season 2. Oke, ini dia series salah satu ini gue tunggu-tunggu juga nih. Andor ini akan tayangnya di Hotstar ya. Akhir April nggak sih? Dia 23 April. Oke. Dan ya kan tadi tayang 23 April, dan untuk cast-nya ya balik lagi ya, cast dari season 1-nya kayak Gabriel Luna, Adriana Arjona, terus Stellan Skarsgård sama Genevieve O'Reilly yang jadi Mon Mothma ya. Itu balik lagi. Dan inilah ya pasti yang salah satu fan favorit juga ini Saw Gerrera. Iya, Saw Gerrera. Dan kalau untuk cast baru di season 2-nya itu, fun fact ya, kayaknya memang Andor memang season 2-nya ini akan season final ya. Season terakhir ya. Karena memang dia kan ceritanya tie-in dengan
Rogue One. film Rogue One ya. Jadi memang cerita di season 2-nya kali ini nanti akan langsung berhubungan dengan opening yang ada di film Rogue One. Makanya kalau dari cast-nya sendiri, cast tambahan di series ini adalah cast dari film Rogue One. Ada Ben Mendelsohn, Ya, oh ya. kan dia jadi director Krennic, sama ini Alan Tudyk, dia yang jadi pengisi suara si droid K2SO. Oh iya. Ya dia akan muncul lah di season ini. Dan ini nggak sih? Berarti kan apa namanya, dia akan sangat tie in dengan Rogue One. Bisa dibilang nggak sih? Mungkin nanti di season 2 ini time skip-nya juga banyak. Iya emang. Soalnya kan kalau kita lihat cerita Rogue One itu kan ceritanya Rebel ini sudah sangat terbentuk. Padahal di season 1 bener-bener istilahnya baru orang mulai ngelawan, belum terbentuk dinner gitu. Iya, belum dibikin Rebel Alliance kayak belum. Istilahnya kalau yang nonton Star Wars belum kebentuk tuh Rebel Command pasukan yang Rebel Alliance ya. yang ada markasnya di Yavin 4. Yavin 4 itu kayaknya belum kebentuk. Nah, mungkin akan dijelaskan di season 2. Itu pun memang kayak showrunner-nya bilang sih di season 2-nya akan ada beberapa kali time skip. Jadi kayak per berapa episode time skip, per berapa episode. Dan time skip. kalau dilihat sih Yavin 4 kayaknya udah ada tuh di trailer tuh. Oh iya. Oke, mungkin bahas lebih mendalam terkait Andor season 2 ini. Ya kan mungkin bisa dibilang Andor itu salah satu series Star Wars yang maksudnya orang nggak expect, wah ceritanya ternyata sangat bagus lah ya. Padahal dia itu mungkin bisa dibilang sangat bagus karena gue ngelihatnya sangat grounded ya gitu. Sangat grounded dan gimana ya? Beda banget sih dengan series Star Wars yang lain. Maksudnya dia secara cerita hampir nggak ada hubungannya dengan Jedi Force segala macam. Ini tentang pure cerita perlawanan aja ya. Dan maksudnya kalau mungkin bisa dibilang ya ini tuh nggak kalah. Mungkin orang kan nganggap yang pasti akan ngalahin kan Chosen One Luke gitu misalkan. Tapi kan maksudnya kalau nggak ada Rebel Alliance-nya ini juga nggak akan mungkin gitu loh. Iya, si Luke tuh mau ngelawan dengan dibantuin siapa gitu kan, nggak mungkin dia sendiri ngelawan kayak segitu banyak empire gitu. Ya. Sebenarnya kan ini kayak sebenarnya gue kayaknya Luke-nya juga pernah ngomong nggak sih di sequel trailer gitu, kayak gue nggak akan, maksudnya ya gue sendiri juga nggak akan nganyunin lightsaber ngalahin semua. Iya, Last Jedi ya? Iya, Last Jedi. Walaupun waktu itu udah First Order sih. Tapi maksudnya dia ngomong gitu kan. Yang penting tuh Rebellions-nya. Betul. Kayak semangat itu dijaga di Rebel Alliance gitu ya. Meskipun di Last Jedi itu namanya Resistance ya. Ya, betul. Ini sendiri ya. Ini kan tadi kan kita bahas lagi ya. Ini kan kalau secara cast itu kan dia akan tied in dengan Rogue One ya. Nah, menurut lu karakter-karakter dari film Rogue One selain yang tadi gue sebutin bakal ada cameo nggak nih di series ini? Mungkin sih iya. Mungkin bisa aja ada. Tapi yang mungkin gue salah satu yang paling gue tunggu-tunggu tuh karakter-karakter dari Star Wars Rebel sih. Kayak Hera gitu kan. Hera live actionnya udah ada. Udah di cast kan? Udah, maksudnya di series Ahsoka udah ada tuh. Dan di film Rogue One sempat disebutkan. Jadi kayak menurut gue kayaknya bisa kali dimunculin. Kan waktunya pun paralel dengan di Star Wars Rebels nggak sih? Iya, emang berkesinambungan. Kan soalnya kalau di series Star Wars Rebels tuh awalnya pun mereka perjuangan sendiri-sendiri dulu juga. Terus baru mereka join ke Rebel Command gitu ya. Betul. Ya, kalau gue sih sebenarnya mungkin kalau karakter yang bisa cameo dari film Rogue One ya Vader. Iya, kalau Vader mungkin menurut gue malah kalau Vader kemungkinannya bisa gede karena Vader mah sering nongol kali di game aja nongol. Ya gue mungkin kayak karakter kayak mungkin Jyn Erso-nya bisa ditongolin. Iya nggak sih? Ya, kan maksudnya enggak, mungkin kalau Jyn Erso enggak, Jalen Erso? Iya bisa juga. Kan dia sebagai yang bikin Death Star tuh. Bisa banget sih. Iya. Oke. Oke. Nah, untuk rekomendasi selanjutnya adalah ini film yang didirect sama salah satu sutradara yang kita suka juga, Val. Ini adalah film berjudul Sinners. Sutradaranya itu Ryan Coogler. Dia kalau kalian nggak tahu, dia sutradaranya film Black Panther sama Creed yang 1 dan 2. Black Panther juga yang 1 dan 2 ya. Ya, Black Panther 1 2, Creed, tapi mungkin Creed yang terakhir enggak ya? Iya, Creed yang 1 2 doang. Oke.
Oke, kita sebutin dulu kali cast-nya ya. Oh ya, cast dari film ini sih itu. Sebenarnya Ya, aktor-aktrisnya cukup terkenal ya. notable juga ya. Pemeran utamanya itu Michael B. Jordan. Nah, Jadi, tapi di sini Michael B. Jordan tuh meranin 2 orang. meranin 2 orang, kembar gitu Iya. kan. Terus ada Hailey Steinfeld. Selanjutnya ada Jack O'Connell sama Jack O'Connell tuh main antagonisnya ya? Bukan. kayaknya Ah. sama ini Wunmi Mosaku. Dia kalau kalian tahu tuh dari series Loki yang Iya, jadi Hunter B-15 B-15 ya. Oke. Ini kalau misalkan mungkin kalian sudah pernah lihat trailernya ya. Kalau kita lihat dari trailernya pun ini tuh bisa dibilang genrenya tuh ini nggak sih apa? Horror tapi action juga gitu ya. Betul. Action horror gitu lah. Dan terset di zaman-zaman ya mungkin cowboy gitu kali ya. Bukan, kayaknya Atau ini lebih maju enggak lagi? bukan cowboy dong. Kalau cowboy kan 1800. Ini Oh, kayaknya enggak, lebih ke sorry. 1900-an Iya, ya. soalnya ya sudah lebih maju, sorry. Heeh. Tapi ceritanya mungkin di ini nggak sih di state apa namanya South ya. Amerika ya, American. di Amerika. Kayaknya Louisiana deh. Oh Iya, iya iya. iya. Oke. Mungkin Kasih untuk film ini sendiri bakal tayang itu kalau tanggal rilis internasionalnya di 18 April ya. Cuman biasanya kan kalau di Indonesia lebih cepet ya. Dan untuk premis filmnya itu sendiri, jadi akan menceritakan si karakter Michael B. Jordan ini. Dia kan akan memerankan 2 orang, betul, bukan pasangan sih, saudara kembar yang Iya, saudara kembar. ceritanya tuh mereka tadinya tuh Kriminal nggak? ya pokoknya semacam kriminal itu, dan mereka akhirnya baru balik ke kampung mereka Kampung halaman mereka. yang ada di Louisiana, state-nya di Louisiana itu. Nah, tapi ternyata nanti di state-nya itu ada semacam sebuah fenomena yang kayak ya membahayakan gitu loh. Istilahnya threat-nya sangat tinggi gitu lah, yang membahayakan warga di Louisiana-nya itu. Betul. Nah, threat-nya apa? Mungkin kalian bisa cek di Trailernya kali ya. Dan sebenarnya ini nggak sih, kalau kalian nonton trailernya secara jeli mungkin, yang gue nangkep sih ini sih kayak nanti threatnya itu berupa ini vampir. Oh, vampir ya? Iya. Soalnya awal-awal gue pikir zombie, enggak ya? Iya, cuman ternyata kalau gue nonton di trailer keduanya sih, ternyata tuh kayaknya threatnya itu vampir. Dan kan ceritanya itu kalau di kalian nonton trailer juga, ceritanya tuh si Michael B. Jordan dan kita kan dia tuh kumpul sama orang yang ada di kampung halamannya itu rata-rata kulit hitam. Ya karena kan ya mungkin karena di Louisiana nggak sih? Iya, mereka pokoknya kumpul. Nah, cuman nanti kayak threat vampirnya itu ada ternyata dari kulit putih. Oh, iya. Oke. Si main antagonisnya itu. Bentar, kayaknya mungkin agak mirip ini nggak sih? Yang mungkin genrenya mirip-mirip ini. Tapi mungkin latarnya beda kali ya. Tapi agak mirip ini Abraham Lincoln Vampire Hunter. Iya. Emang soalnya kayaknya cerita kayak kalau di Amerika tuh mitos vampirnya itu kayak emang cukup kuat juga sih. Oh iya. Kan mungkin memang pertamanya tuh cerita paling terkenal kalau vampir kan memang di Italia, cuman di Amerika tuh folklore vampir tuh ada juga, kuat juga, apalagi tuh di era 1800-an 1900-an tuh kayak cerita vampir tuh ya kalau ada kasus-kasus kayak jangan-jangan ada vampir nih, gitu. Dan memang rata-rata tuh memang yang diceritain vampir itu kulit putih. Terus korban-korbannya kulit hitam. Emang kita dari dulu Iya. Kayak gitu, jadi kayak emang sering diceritain kayak gitu. Apalagi kan kayak biasanya tuh kulit hitam pas era itu kan banyak jadi slave. Ya. Terus akhirnya ya banyak yang jadi korban gitu. Apalagi kan ya mungkin korban kalau itu karena kan mereka kayak secara rights-nya dikurangi lah, istilahnya rights-nya tidak, jadi kayak ya udah jadiin korban aja nih gitu kan. Betul. Dan ini nggak sih, memang kan kalau kalian tahu sejarah Amerika, memang state yang kan biasanya yang punya slave itu state-nya itu yang ada di selatan. Ya. Iya. Makanya Louisiana itu kan setahu gue emang di selatan. Jadi belajar geografi ya sejarah. Tapi kan harusnya di eranya ini nih harusnya udah nggak ada kan, perang saudara udah habis kan. Cuma ternyata ya, tapi kan sebenarnya secara demografi orang-orangnya kan masih di situ gitu. Secara rasismenya masih ada lah ya. Zaman ini tuh apartheid masih nggak sih? Masih kali ya? Mungkin masih kali ya. Ya, soalnya kan itu sampai
sampai 1000 apa? Kan apartheid baru Iya. diangkat kapan kan? Iya, Iya. masih emang dari ya sampai sekarang aja sebenarnya masih ada nggak sih? Sebenarnya sampai sekarang pun orang masih rasis sih. Oke, balik ke mungkin bahas ke filmnya lagi kali ya. Ya. Kayak ini kan ceritanya sebenarnya tentang vampir. Ya memang kalau cerita vampir di Amerika cukup banyak sih. Tadi kan lu ngomongin contohnya tuh yang kayak lu apa Abraham Abraham Lincoln Lincoln Hunter. Vampire Hunter. Terus yang baru-baru juga tayang kan Nosferatu kan sebenarnya ceritanya tentang vampir. Apa? Nosferatu. Oh. Meskipun itu kayaknya latarnya bukan di Amerika ya. Ya. Perlu ini. Kayaknya kalau ngomongin vampir kita nganggap kalau nyebutin Amerika ini apa? Twilight Saga. Iya, itu kan vampir. vampir, cuman itu modern ya. Ya ini juga sih. Technically kan kalau dari yang versi komik Blade itu kan franchise Blade kan tentang vampir. iya. Blade itu kan vampir. Ya, betul. Oke. Oke, itu tadi mungkin Kita ya untuk jangan lupa nanti kalau udah tayang film Sinners ini di bioskop, kalian jangan lupa tonton kali ya. dan gue sih yakin film ini cukup bagus juga ya. Soalnya kita kayak percaya sama sutradaranya nggak sih, Ryan Coogler, kayaknya kita hampir selalu suka karya-karyanya. Iya, dan menurut gua kayaknya di Indo ya cukup laku ya, karena kan ini tipikal lah. Genrenya tuh berhubungan dengan horor ya, penonton Indonesia kayaknya nikmatin banget sih. Ya, oke. Seperti biasa, jangan lupa nanti saat sudah tayang tanggal berapa April tadi? 18 18 April kalau sudah tayang, ya mungkin di Indonesia lebih cepat. Jangan lupa ditonton dan kasih komentar kalian soal film ini, oke? Oke deh. Ini berarti kita lanjut ya. Lanjut ke film biasa, rekomendasi selanjutnya itu film dan seperti biasa filmnya itu film lokal. Oke, film Indonesia nih ya, karya anak bangsa. Apa Val? Ini cukup spesial ya, dan sebenarnya udah tayang. Oke, gue tahu. Filmnya yang akan kita rekomendasikan adalah film Jumbo. Oke, film animasi nih ya. Film animasi. Bukan film gajah ya, kalau Iya. film gajah Dumbo. Iya. Film Jumbo. Dia tuh udah tayang sebenarnya dari Lebaran, dari tanggal 1. Oke. Makanya mumpung masih ada di bioskop kayaknya harus nonton. segera nonton sih, apalagi kan momennya pas tuh film keluarga gitu. Ya, selagi masih ada di bioskop jangan lupa ditonton lah ya. Dan kayaknya dari review awal kayaknya cukup fenomenal. Kita sih sekarang kita belum nonton tapi kita pengen nonton ya. Gue penasaran banget sih. Mungkin kita bacain cast-nya dulu kali ya. Sutradaranya dulu aja kali. Oh ya, sutradaranya itu adalah Rian Adriandi ya. Ya, mungkin yang terkenal taunya dari stand up comedian. Iya, cuman dia memang sudah ceritanya tuh emang udah terkenal, dia tuh sekarang fokus di animasi dan ini adalah karya perdana ya. Betul. Tapi tolong koreksi kalau salah ya. Mungkin ini karya perdana. Pokoknya dia udah ngerjain film ini cukup lama. Oke. Gue bacain cast-nya dulu kali ya. Oke. Kalau untuk pemeran utamanya itu diperankan oleh ini masih kecil ya, aktor cilik namanya, pengisi suaranya Prince Putirai. Dia itu yang pengisi suara si karakter utamanya itu namanya Don. Oh, oke. Iya. Lu mikirnya nama karakternya Jumbo ya? Kayaknya aneh kalau makanya. Terus ada pengisi suaranya ada Ariel Noah juga, terus BCL, terus ada juga Angga Yunanda, terus Rahel Amanda, dan sebenarnya masih banyak lagi sih, pengisi suaranya cukup banyak lah. Oke. Dan mungkin kan tadi dia sudah tayang, kita bahas sedikit premisnya kali ya. Iya, kalau untuk premis ceritanya itu sendiri adalah ceritanya itu si karakter utamanya itu yang namanya Don ini, dia tuh ceritanya punya buku dongeng gitu loh, yang dikasih sama peninggalan orang tuanya gitu. Nah, si Don ini dia itu pingin, kan ceritanya tuh di buku ceritanya tuh ada kisahnya lah, dia itu tuh pingin ngerealisasiin ceritanya. Wah, lucu juga, fantasi banget. Iya, terus dia itu ya pokoknya dia sama temen-temennya itu pingin, ya pokoknya itu film ini akan menceritakan perjuangan si Don dan kawan-kawannya untuk bisa ngerealisasiin ceritanya. Dan mungkin isu yang diangkat ini juga kali, kayak semacam agak ada unsur bullying juga sih ceritanya. Kenapa namanya Jumbo itu adalah ceritanya itu si Don itu ceritanya pas masih kecil semacam agak-agak dibully gitu loh. Karena gendut. Iya, dibulinya dengan nama Jumbo karena dia gendut. Gitu. Oke. Wah, pasti maksudnya apalagi ini untuk film keluarga, pasti nanti moral story-nya ini sih menurut gua akan emosionalnya akan menarik sih. Dan sebenarnya kan film ini udah sempat ada early screening ya. Dan gua ngelihatnya itu ini sih komentar
komentar ya orang yang udah nonton screening ini sangat positif lah tentang film ini. Sebenarnya gue pingin juga, cuman kayak aduh gue penasaran banget sih sama film ini. Dan mungkin ini nggak sih salah satu poin plusnya juga adalah karena ini kan maksudnya animasi karya anak bangsa itu ya ini kan belum banyak ya. Maksudnya dengan ngasih cerita yang sepertinya bagus ini kayak ya maksudnya ini adalah pelopor untuk membuktikan bahwa ternyata anak bangsa itu juga bisa bikin film animasi yang bagus gitu loh. Nah itu juga maksudnya dari hasil early screening itu komentarnya tuh ceritanya bagus, animasinya juga yang udah level bagus banget gitu kalau katanya. Kayak yang udah level Hollywood gitu loh. Ya mungkin agak lebay, cuman gue dengar komentar tuh gitu kayak animasinya beneran bagus dan ceritanya pun kayak emang ceritanya solid gitu. Itu hasil dari early screeningnya gitu ya. Wah jadi nggak sabar nonton nih Hal. Betul. Walaupun ini film anak-anak ya jangan gitu ya, maksudnya ya mungkin film nyeritain anak-anak tapi ya nggak ada kan ini kategori umurnya pasti semua umur, jadi orang dewasa pasti bisa banget nonton ini juga. Dan kadang malah kadang tuh nonton film anak, orang gede nonton anak malah jadi kayak relate, terus malah jadi sedih juga nggak sih, karena kayak cerita masa kecil gue gitu-gitu. Ya betul. Ya, dan ini juga kali ya mungkin karena animasinya komentarnya adalah level animasinya itu udah bagus, mungkin yang orang perlu tahu adalah ini tuh film udah di-develop cukup lama sih, dan sampai kurang lebih tuh 5 tahunan lah ya. Iya emang lama banget mungkin sih. Sekali ngasih tahu juga ternyata tuh orang kan nganggep mungkin animasi ternyata tuh ya film animasi itu memang untuk merender animasinya tuh istilahnya lama dan sulit. Maksudnya jadi jangan ya orang kalau ngerjain film animasi itu jangan dipandang sebelah mata gitu loh. Justru malah kalau syuting kan makanya gue sangat justru malah kalau film animasi tuh proses syutingnya jauh lebih lama dari dan itu gue jadi kadang tuh menentang orang yang nganggep film animasi itu film kartun hanya untuk anak-anak. Gue sangat menentang tuh. Iya betul. Lu nggak tahu orang tuh bikin film ini tuh susah loh, lama dan prosesnya tuh gak gampang gitu loh. Iya malah yang lama itu adalah dari sistem animasi dan nge-refine animasinya biar bagus tuh gimana. Smooth biar. Iya kalau ngisi suaranya mah cepet. Ngisi suaranya mah biasanya tuh kayak proses ngisi suaranya mah cepet gitu. Biasanya ini gak sih kayak animasi jadiin dulu baru isi suaranya dimasukin. Iya gitu. Biasanya tuh maksudnya suara dialognya tuh udah diisi dulu sama ya pokoknya sama produksinya, terus nanti baru kita nyari aktor yang pas buat ngisi suaranya gitu, sama nyesuaiin sama karakternya gitu. Betul. Oke. Udah pokoknya selagi film Jumbo ini masih ada di bioskop, kalian jangan lupa tonton ya. Kalian jangan lupa tonton karena menurut gue sih ini layak banget untuk ditonton, dan ya sebagai ini kita harus bisa support lah film-film lokal, film Indonesia. Apalagi ini ya maksudnya nggak banyak loh film loh menurut gue ini. Nggak banyak loh film animasi karya anak bangsa gitu. Jadi ya sekalinya muncul, apalagi bagus dikabarkan positif banget nih ya, kita jangan lupa nonton lah gitu. Oke deh. Itu aja kali ya rekomendasi dari kita. Betul. Oke, itu tadi kita udah ngerekomendasiin seperti biasa 2 film dan 2 series. Ya jangan lupa kalian tonton dan kasih komentar lah mengenai film dan series yang kita rekomendasiin ini. Oke. Udah kali ya? Oke, itu aja. Sekian rekomendasi dari kita. Gue Billy dan gue Vali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nerdy Bro, let's nerding it out.